Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutin yang, bukan lanjutin atau ya. Ini teh sebenarnya bukan melanjutkan, tapi mengulang ya, mengulang kembali yang kemarin karena terduga ini suaranya tidak jelas alias menghilang, saudara-saudara. Baiklah. Ini kita ngobrolin tentang paru-paru buatan ya. Dan modul praktikum yang sekarang topiknya adalah paru-paru buatan. Nah, gimana nih maksudnya paru-paru buatan? Di sini praktikum yang sekarang ini sama sebenarnya, bukan bikin modul ya, tapi bikin laporan praktikum ya. Dan kalian bikin praktikumnya juga. Dan seperti biasa kalian lampirkan QR code-nya dan terhubung ke Ucubnya, ke Ucub ya. Jadi terhubung ke YouTube-nya. Jadi nanti bikinlah pengamatan. Sorry. Sebelum pengamatan ada dasar teori ya. Teori, judul lah boleh, judul dasar tujuan ya, dasar teori, alat dan bahan, pengamatan, langkah kerja dan pengamatan, langkah kerja dan pengamatan. Nah, nanti akan terhubung ke QR code. QR code-nya isi nyambung kemana? Ke YouTube ya, ke YouTube-nya ya. Nah, udah gitu nanti pembahasan, masuk pembahasan. Udah gitu tugas. Woi, tugas tiba-tiba tugas aja. Nah, tugasnya ada di bawah sini ya. Nah, ini tugasnya ya tinggal jawab lah. Kalau misal udah mengerjakan ya pasti bisa menjawab. Karena udah ada di pembahasan, yes. Nah, pembahasan ini kaitkan dengan dasar teori, kaitkan dengan langkah kerja dan pengamatan, lalu kaitkan dengan dasar teori. Ya. Dan ini ada wadah plastik, alat dan bahannya udah saya sediakan nih, udah di eksplisitkan. Ada wadah plastik, selang plastik, alright. Balon karet, oh iya. Kelereng, yes. Gelang. Gelang itu maksudnya karet gelang ya. Bukan gelang ikat rambut. bukan gelang ikat rambut. Kemudian plastisin itu apa? Lilin berarti. Lilin atau apalah. Nah, kemudian nanti selanjutnya, ini yang desain alat yang harus kalian buat. Nah, seperti ini nih. Desain alat yang harus dibuat seperti ini. Nah, jadi ini balon ya. Balon diikat dengan ada kelereng di dalamnya, udah gitu diikat jadi kelereng yang nggak bisa lepas. Udah gitu balon teh rekatkan ke sini. Rekatkanlah ke mulut sini nih. Ya, ke mulut wadah plastik. Udah gitu karetin. Sehingga apa yang terjadi, dan ini plastisin direkatkan ya, direkatkan ke dalam apa ini? Dalam lubang yang dibuat ya. Lubang yang dibuat untuk masuk selang, udah gitu rekatkan dengan plastisin biar apa? Biar di sini kedap udara. Nah, kalau misal ini si balonnya kita tarik ya dengan media kelereng, maka ini nanti akan mengembang. Kemudian kalau misal kita tekan, ini nantinya akan mengempes. Ya, kok bisa kayak gitu? Nah, itu yang nantinya akan kalian jawab di dalam pembahasan, di dalam tugas-tugas. Jadi tugas-tugas itu sebenarnya rekap dari pembahasan ya. Nah, jadi tugas-tugas yang harus kalian jawab itu apa yang terjadi jika kelereng yang terbalut balon di bawah ini ya.
gelas plastik kita tarik ke bawah, shoot, oh akan mengembang. Mengapa balon kecil dalam gelas plastik tersebut mengembang? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kok bisa ini mengembang? Jelaskan. Lepaskan kelereng lalu tekan kelereng itu ke atas. Shoot, tekan ke atas. Apa yang terjadi? Kempes. Dengan balon yang ada dalam gelas plastik. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jelaskan penyebabnya. Kok jadi kempes? Kenapa? Jelaskan. Kaitkan fenomena ini dengan cara kerja paru-paru. Nah, ini nih, ini penting nih. Apakah proses bernafas itu diawali dari kita menarik nafas, ciut, ataukah dari tulang dada iga yang membang? Jadi apakah kita narik nafas atau tulang dada iga yang membang gitu ya? Nah, dari mana sih awal mulainya itu? Nah, gitu ya. First thing first-nya itu kita narik nafas atau tulang dada iga yang mengembang dulu. Jelaskan fenomena dan kenapa. Ya jelasin ya, yang namanya jelasin kenapa. Jelaskan fenomenanya. Jelaskan fenomenanya. Bukan fenomena. Kemudian jelaskan fenomena yang terjadi saat mengembuskan napas. Ini ekspirasi ya, ini ekspirasi dan yang ini inspiration, inspirasi ya. Bukan inspiratif ya. Nah, kayak gitulah. Itu adalah penjelasan yang kemarin ya. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi nanti kalau misal ada yang tidak jelas, silakan kalian tanyakan ke PJ-nya. Nanti PJ-nya ngejapri ke saya ya, rekap aja lah pertanyaannya ya PJ, tolong ya PJ. Nah udah gitu nanti kalau misal nanya via Telegram pun oke. Dah lah paling gitu aja. Udah gitu dan kapan waktu ngumpulkan laporannya. Nah ini penting ya. Waktu ngumpulkan laporannya apa? Saya kasih alternatif seminggu. Saya harapkan 1 pekan beres. Tapi kalau misal kalian, wah ini Pak terlalu susah Pak, 2 pekan lah Pak. Oke, kalian nawar 2 pekan boleh. 2 pekan boleh, tapi perlu kalian perhatikan. Ini si praktikumnya ini masih ada sekitar 6 kali praktikum lagi. Kalau nanti kalian setiap kali praktikum 2 pekan, 2 pekan, 2 pekan, nanti dikhawatirkan di praktikum-praktikum akhir yang barangkali ya, who knows gitu, ini praktikum tentang apa, ternyata lebih susah daripada yang sekarang-sekarang. Dan ternyata waktunya udah mepet karena sering dipepet, jadi sering dibuat setiap praktikum itu 2 pekan, 2 pekan. Maka ya bisa jadi nanti praktikum terakhir itu jadi waktunya harus diselesaikan mepet ya. Kalau misal dibuat sekarang dari awal-awal jatah waktu 2 pekan sering digunakan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misal kalian merasa ini praktikum mudah dan bisa diselesaikan dalam sepekan, maka selesaikan dalam sepekan dan kompak itu seluruh 4 kelas dalam 1 pekan, sehingga nanti pas praktikum terakhir yang who knows itu praktikum apa, kalian bisa selesaikan dengan waktu yang lebih longgar ya. Oke, mungkin gitu aja, mudah-mudahan jelas ya. Kalau misal tidak jelas silakan komen di Ucup atau tanya langsung lewat PJ-nya ya. PJ. Dah paling gitu aja ya. Ada lagi nggak ya? Biar saya pikirkan dulu. Rasanya tidak ada. Nanti saya kirimkan modulnya via PJ ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Ya, assalamualaikum.